Meksiko memang dikenal sebagai salah satu negara yang dianggap cukup tinggi tingkat kriminalitasnya. Tingkat perekonomian yang rendah dan maraknya peredaran narkoba diduga menjadi faktor penyulut tingginya tingkat kriminalitas di Meksiko. Sejumlah pesohor pun tak luput menjadi korban dari tindak kriminalitas tersebut, seperti perampokan dan penculikan. Berikut 5 selebritis Meksiko yang pernah menjadi korban penculikan. 2 di antaranya adalah saudara kandung Ratu telenovela Meksiko, Thalía. Sabe nada de alegría, solo de tristeza. Alejandro Sandy merupakan seorang aktor dan presenter asal Meksiko yang telah membintangi sejumlah serial televisi seperti El Señor de los Cielos, La Rosa de Guadalupe, dan Amar a Muerte. Ia menjadi korban penculikan pada Minggu pagi, 24 November 2019, saat dalam perjalanan di Nevado de Toluca bersama dengan kedua temannya, yaitu aktris Esmeralda Ugalde dan Vanessa Arias. Menurut Esmeralda yang menjadi saksi mata langsung peristiwa tersebut, dalam perjalanan ke El Nevado, sekelompok orang bersenjata tiba-tiba menghadang mereka. Orang-orang tersebut lalu merampas barang-barang mereka. Esmeralda Ugalde dan Vanessa Arias kemudian dibebaskan. Namun Alejandro Sandy dibawa oleh mereka dengan menggunakan kendaraan milik Vanessa Arias. Untungnya, sehari kemudian aktor tersebut berhasil dibebaskan. Beberapa minggu setelah peristiwa penculikannya, Alejandro Sandy mengakui kalau dirinya sangat trauma dengan peristiwa tersebut. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantu pembebasannya, termasuk media dan fans yang telah mengirimkan dukungan yang luar biasa kepadanya. Gracias por cada uno de sus mensajes en cualquiera de las redes. Gracias de verdad a toda la gente que me mandó un mensaje, a toda la gente que puso un tweet, a toda la gente que me ha manifestado su cariño, su preocupación. De corazón, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación. Gracias por entenderme, gracias por darme mi espacio. Iran Castillo Pinzón adalah seorang penyanyi dan aktris asal Meksiko. Ia membintangi sejumlah telenovela seperti Agujetas de Color de Rosa, Soñadoras, Preciosa, dan Confidente de Secundaria. Pelantun Ñopor El ini pernah mengalami pengalaman buruk, yaitu diculik selama 4 hari pada pertengahan tahun 2015, sesaat setelah ia meninggalkan gedung pertunjukan teater. Setelah 4 hari yang mengerikan di tangan para penculik, akhirnya Iran Castillo pun dikembalikan kepada keluarganya. Menurut penuturan sang ibunda, Marta Pinzón, kepada program Ventaneando, orang yang membantu membayar uang tebusan kepada para penculik tersebut adalah penyanyi senior Meksiko, Gloria Trevi. Ernestina Sodi Miranda adalah saudara kandung dari Ratu telenovela Meksiko, Thalía, dan ibu dari aktris cantik Camila Sodi. Ernestina merupakan mantan model yang kini menjadi seorang jurnalis, penulis, dan sejarawan di bidang seni. Sementara itu, Laura Zapata adalah seorang penyanyi dan aktris senior Meksiko, yang juga adalah saudara tiri dari Thalía dan Ernestina. Laura dan Ernestina pernah menjadi korban penculikan sekitar 18 tahun yang lalu. Pada November 2002, Ernestina dan Laura diculik usai latihan di Teater San Rafael, Mexico City. Laura dibebaskan setelah 19 hari ditahan. Sementara Ernestina kembali kepada keluarganya sebulan kemudian, setelah sang adik Thalía memberikan uang tebusan yang diminta oleh para penculik. Akibat insiden tersebut, hubungan Ernestina Sodi dan Laura Zapata pun menjadi buruk hingga saat ini. Pada 20 Mei 1998, putra penyanyi legendaris Meksiko Vicente Fernández, yaitu Vicente Fernández Jr., diculik oleh sekelompok geng bersenjata bernama Los Mochadedos di peternakan milik keluarga Los Tres Potrillos yang berada di dekat kota Guadalajara di negara bagian Jalisco, Meksiko. Vicente Fernández Jr.
diculik selama 121 hari dan meminta uang tebusan sebesar 3,2 juta dolar kepada sang penyanyi yang berjuluk El Charro de Huentitan tersebut untuk pembebasan putra tertuanya. Untuk memaksa pembayaran, para penculik itu lalu memotong 2 jari Vicente Junior, yaitu jari manis dan jari kelingking di tangan kirinya, yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah paket dan dikirimkan kepada ayahnya. Setelah uang tebusan diberikan, 4 bulan kemudian, Vicente Fernandez Junior pun akhirnya dilepaskan. Otoritas keamanan setempat berhasil menangkap sejumlah anggota geng tersebut dan dijatuhi hukuman 50 tahun penjara. Sementara itu, beberapa oknum pejabat Guadalajara yang diduga terlibat dalam penculikan putra dari penyanyi Vicente Fernandez ditemukan tewas dengan bekas-bekas penyiksaan di tubuh mereka. Saat ini, sang legenda Vicente Fernandez telah pensiun dari panggung pertunjukan musik di negeri mariachi. Namun sang putra, Vicente Fernandez Junior bersama dengan sang adik, Alejandro, melanjutkan kiprah Vicente Fernandez Senior di dunia musik tradisional Meksiko. Qué bonito era antes marcar por teléfono. Puta, no hay un teléfono aquí de los viejos de antes. No, mira. Adalberto Javier Ramones Martinez atau Adal Ramones adalah seorang aktor, presenter, komedian, dan produser televisi terkenal di Meksiko. Tercatat sejumlah program televisi populer berhasil dibawakannya, seperti Otro Rollo con Adal Ramones dari tahun 1995 hingga 2007 dan La Academia dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 1988, Adal Ramones pernah menjadi korban penculikan oleh sekelompok orang bersenjata. Oleh para penculik, ia dimasukkan ke dalam lemari dengan tangan terborgol dan telinga yang ditutupi kapas dengan maksud agar Ramones tidak mendengar banyak hal di tempat para penculik. Setelah diculik beberapa hari, Adal Ramones pun kemudian dibebaskan usai produser Memo del Bosque berhasil melakukan negosiasi untuk menyelamatkannya. Anehnya, Adal tidak pernah menyebut bahwa produser Memo del Bosque lah yang melakukan semua negosiasi agar dia bisa dibebaskan. Sebaliknya, kepada majalah TV Notas pada Januari 2018, ia mengaku bahwa orang yang telah menegosiasikan kebebasannya adalah pejabat eksekutif Televisa Emilio Azcárraga. Berkat kesaksian dan keterangan yang diberikan Ramones kepada pihak kepolisian setempat, beberapa bulan setelah penculikannya, anggota geng yang menculik presenter kondang itu pun berhasil ditangkap. Pada tahun 2000 dan 2004, Adal Ramones dan keluarganya hampir kembali menjadi target penculikan oleh sekelompok orang tak dikenal. Untungnya, Ramones dan keluarganya berhasil selamat. Meski mengalami peristiwa buruk nyaris berulang kali di Meksiko, namun Adal Ramones mengaku tidak pernah berpikir untuk meninggalkan tanah kelahirannya tersebut.